Kristus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah, yang begitu luas untuk kita menikmati kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya percaya kalau kita ada sebagaimana kita ada di kesempatan hari yang berbahagia ini, itu semata-mata oleh kebaikan Tuhan, semata-mata oleh kemurahan Tuhan, semata-mata oleh kedahsyatan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Salam sehat, salam damai, dan salam sukacita. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kita hidup yang penuh dengan berkecukupan, hidup yang penuh dengan berkelimpahan berkat-berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum lebih jauh kita belajar akan renungan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, saya mengajak kita bersama-sama meminta tuntunan lawatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memampukan kita mengartikan, melakukan, dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa dan saya tuntun kita di dalam doa. Bapa yang adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah Sang Pencipta kali langit dan bumi dan segala isinya. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk bersama-sama menikmati kebaikan-Mu, merasakan jamahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar akan kerenungan kebenaran firman-Mu. Kami akan percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang penuh kuasa, yang sanggup menjamah, yang sanggup memampukan, membaharui setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang militan di dalam Engkau. Bapa, di saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami akan percaya Roh Tuhan bertahta atas kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, yang punya pergumulan, Tuhan berikan solusi. Sehingga hidup kami, hidup yang terus bersandar, berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepatutnya kita terus menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih, atas rahmat dan kebaikan yang dilimpahkan, yang dianugerahkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baru saja saya dengan anak saya menerima belas kasih, menerima berkat yang tidak terhitung, yang Tuhan boleh perbuat, yang Tuhan boleh kerjakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga genap di tanggal 7 bulan 6 kemarin, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dengan anak saya Hosena, boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia kembali. Itu merupakan berkat yang sungguh luar biasa, sehingga tidak terasa anak saya genap usia yang ke-3 tahun, dan saya Tuhan boleh panjangkan usia genap 37 tahun. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus atas rahmat-Nya, atas berkat-Nya, atas keajaiban-Nya yang boleh kita terima. Saya tidak tahu berkat-berkat apa yang Tuhan boleh anugerahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mungkin melalui ulang tahun atau berkat-berkat yang lain. Di dalam pekerjaan kita diberikan kelancaran. Di dalam bisnis kita Tuhan berikan keberhasilan. Di dalam setiap usaha kita Tuhan berikan kemudahan. Atau di dalam rumah tangga kita Tuhan selalu cukupkan. Tuhan berikan kerukunan, keromantisan. Di dalam kita menjalani bahtera rumah tangga. Itu merupakan salah satu contoh berkat-berkat yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap
kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita menghitung berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, yang Tuhan boleh limpahkan di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak mampu untuk menghitung seberapa banyak, seberapa besar berkat anugerah Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini kita bebas bernapas, kita bebas menikmati akan indahnya alam semesta ini, kita bisa menikmati dengan bebasnya kehidupan ini, itu semata-mata oleh kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini kita bebas menggerakkan semua organ tubuh kita, kita bebas memfungsikan semua organ tubuh kita, semua organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik, itu merupakan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin tuh kalau suatu saat, suatu waktu Tuhan mengajak kita riset atau studi banding, atau melihat keadaan-keadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak saudara-saudara kita merindukan tubuh yang bugar seperti kita, tubuh yang sehat seperti kita. Banyak saudara-saudara kita merindukan napas yang begitu leluasa yang kita nikmati hari ini. Banyak saudara-saudara kita merindukan organ tubuh yang utuh, organ tubuh yang lengkap, organ tubuh yang berfungsi semuanya seperti kita. Suatu saat Tuhan izinkan saya untuk pelayanan di rumah sakit, membesuk saudara-saudara kita yang terkena kanker payudara, terkena serangan jantung, terkena penyakit ginjal, terkena sakit stroke dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka tidak berdaya, mereka tidak leluasa seperti kita, mereka merintih, mereka kesakitan. Oleh sebab itu kita yang bugar, kita yang diberikan kesempatan sehat seperti ini, kita tidak henti-hentinya, jangan pernah jemu-jemunya untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan, untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang layak menerima pujian dan syukur kita, karena Dialah sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber kesembuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sekali lagi berikan aplaus yang setinggi-tingginya untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang berkat atas rumah tangga, saudara. Berkat atas keluarga. Berkat atas pribadi lepas pribadi. Mungkin setiap kita yang ada di bawah kolong langit ini merindukan hidup diberkati, mendambakan untuk hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, bisnis kita diberkati, pribadi kita diberkati. Tetapi tahukah Anda kunci berkat itu? Satu kunci berkat yang akan kita pelajari, dan kunci berkat itu akan terbuka ketika kita berhasil menemukan kunci berkat itu. Tetapi kunci berkat itu tidak akan pernah terbuka, dan berkat itu tidak akan tercurah dan tidak akan tersalur di dalam pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap usaha kita, di dalam setiap bisnis kita, ketika kuncinya itu kita tidak terima dan kita tidak ambil dan kita tidak membukanya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kunci untuk hidup diberkati, kunci untuk rumah tangga diberkati, kunci untuk keluarga diberkati, dan kunci untuk setiap usaha pekerjaan kita diberkati. Amin. Mau hidup diberkati? Amin. Mau hidup penuh dengan kelimpahan dan kecukupan? Amin. Saya ingin percaya kita menambahkan berkat itu. Mari kita bersama-sama mendasarinya, mengawalinya dengan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama membuka dalam kitab Pemazmur. Kitab Mazmur pasal 133
ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Ayat yang pertama, saudaraku. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sampai di situ dulu, saudara. Bagian yang pertama, yang firman Tuhan ajarkan, yang firman Tuhan ingatkan, yang firman Tuhan perintahkan kepada kita bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ya. Itu yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berbicara tentang hidup rukun, berbicara tentang kerukunan. Ada banyak keluarga-keluarga pada saat ini mendambakan untuk hidup rukun, mendambakan keluarga yang rukun. Ada banyak rumah tangga yang saat ini memburu kerukunan itu, mengejar kerukunan itu, mencari kerukunan itu, tetapi mereka tidak menemukannya. Sehingga pada akhirnya rumah tangga mereka tidak menemukan yang namanya kerukunan itu. Keluarga mereka tidak mendapatkan yang namanya kerukunan itu. Keluarganya menjadi keluarga yang hancur, keluarga yang broken home, keluarga yang tidak saling mengasihi, keluarga yang tidak saling menghormati, dan keluarga yang sulit untuk hidup berkecukupan, apalagi berkelimpahan. Nah, ternyata di dalam sebuah organisasi, sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah lembaga, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, sebuah pribadi membutuhkan yang namanya kerukunan ini, memerlukan yang namanya kerukunan ini, mencari yang namanya kerukunan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan menegaskan kepada kita semua, umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Alangkah indahnya, alangkah baiknya ketika sebuah bangsa itu, ketika sebuah negara itu, ketika sebuah organisasi itu, ketika sebuah keluarga itu, ketika sebuah rumah tangga itu diam dengan rukun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diam bersama dengan rukun. Suami, istri, anak-anak, cucu, menantu. Hidup rukun, hidup saling melengkapi, hidup saling menghormati, hidup saling mengasihi, hidup saling mencukupi satu dengan yang lain. Tetapi kenyataan yang ada, fakta dan realita yang terjadi di bawah kolong langit ini, saudaraku, apalagi di penghujung zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak keluarga yang sudah hidup tidak saling mengasihi, sudah tidak hidup saling menghormati lagi, dan kehilangan kasih yang mula-mula itu, saudaraku, antara orang tua dan anak-anak dengan orang tua, antara istri dan suami dengan istri, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah hidup tidak saling menghormati, sehingga kerukunan itu tidak didapatkan di dalam bahtera rumah tangga mereka. Hari ini firman Tuhan sampaikan, berbahagialah keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen, dan kita semua yang hidup rukun. Nanti kita akan pelajari dampak hidup rukun ini apa, saudara. Dampaknya sangat besar, pengaruhnya sangat besar. Ketika suami, istri, orang tua, dan anak
satu keluarga, satu lembaga, satu negara, satu bangsa itu hidup rukun. Rupanya dampak pengaruhnya sangat besar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi poin yang pertama firman Tuhan tegaskan, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama dengan rukun. Ya. Bersama dengan rukun. Antara adik-beradik kita hidup rukun. Ya. Antara kita satu keluarga besar hidup satu rukun. Wow, begitu indah kelihatannya, saudaraku yang dikasihi. Ayat yang kedua dikatakan di situ, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh dan kejanggut. Ya. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, saudaraku, seperti embun gunung Hebron yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini dampaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dampaknya sungguh besar, seperti yang saya sampaikan tadi. Berkat dari atas turun ke bawah. Bukan dari bawah turun ke atas, tetapi dari atas turun ke bawah. Berkat itu akan terus mengalir, tidak akan putus-putusnya. Tentunya kita mendambakan hal ini, amin. Tentunya kita merindukan hal ini. Usaha kita diberkati, bisnis kita tidak tersendat, tetapi bisnis kita berhasil. Rumah tangga kita rumah tangga yang damai, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang romantis. Seperti orang-orang muda yang sedang menjalani yang namanya sebuah hubungan berpacaran. Namanya sebuah hubungan berpacaran itu, saudaraku, begitu indah, begitu romantis, begitu mesra, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak cerita romantisnya, banyak cerita mesranya, banyak cerita bahagianya, banyak cerita indahnya, ketimbang susahnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biasanya di saat pacaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita tidak ingin pasangan kita tersandung, kita tidak ingin pasangan kita tersakiti. Nah, demikian juga di dalam menjalani sebuah bahtera rumah tangga, sebuah bahtera keluarga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kasih mula-mula itu, cinta mula-mula itu harus senantiasa kita miliki. Nah, sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan, keluarga Kristen yang berbahagia, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, tentunya kita mengetahui kuncinya di mana. Kuncinya ada pada diri kita. Itu bagian yang selanjutnya. Kunci kebahagiaan, kunci kerukunan itu tidak jauh-jauh kita cari dan tidak jauh-jauh kita dapatkan. Tetapi kunci hidup rukun, kunci kerukunan itu ada pada diri kita. Kalau di dalam rumah tangga Kristen, di dalam keluarga Kristen, kunci hidup rukun itu ada di bapak-bapak, suami. Suami mempunyai peranan penting. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika suami salah mengendalikan rumah tangga, salah membatrakan rumah tangga, salah menakodakan rumah tangga, maka hati-hati terhadap keluarga Anda. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi itu kuncinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pada pribadi kita, kaum pria, kaum bapak, para suami. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, oh Pak Pendeta, Pak Gembala,
Keluarga saya bagaimana? Suami saya tidak mau tahu. Suami saya sulit melangkahkan kaki, hati, bahkan hidupnya untuk dekat, bersandar kepada Tuhan, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Minta dan jangan jemu-jemu. Gumulkan dan doakan. Minta kepada Bapa, minta kepada Roh Kudus untuk menjamah suami-suami Anda. Dan ketika Anda bersama-sama dengan rukun melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bersama-sama satu anggota keluarga, bersama-sama hidup rukun, maka kesanalah berkat dicurahkan. Amin. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Wow, ini dampak. Dampak kerukunan tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika keluarga broken home, ketika keluarga tidak hidup rukun, ketika keluarga hidup tidak saling mengasihi lagi, ketika keluarga tidak hidup saling menghormati lagi, maka sulit untuk menerima berkat yang komplit dari Bapa. Maka sulit kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Pemazmur, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-6, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang merindukan Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan melakukannya, ia disamakan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami kekeringan, yang tidak layu daunnya, tetapi apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian pula keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen yang menyandarkan hidupnya, yang hidup rukun satu dengan yang lain, maka kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Rupanya sederhana. Hidup diberkati adalah hidup rukun. Terkadang pribadi kita dengan pribadi kita itu sulit mendapatkan kerukunan. Pikiran dan hati kita, hati dan pikiran kita terkadang tidak menyatu, sulit menyatu, terkadang berlawanan. Pribadi kita dengan pribadi kita terkadang bentrokan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hati-hati. Kalau pribadi antara pribadi kita sudah mengalami bentrokan, hati dan pikiran kita sudah mengalami bentrokan, sudah tidak akur, sudah tidak rukun, hati-hati. Ya. Maka berkat Tuhan sulit untuk kita terima, sulit untuk kita nikmati. Saya ibaratkan antara lidah dengan gigi. Terkadang gigi dan lidah kita, kedua organ tubuh kita ini padahal satu kesatuan tubuh. Tetapi di dalam kedua organ ini, terkadang itu acap kali saling menyakiti. Biasanya gigi yang banyak menyakiti lidah. Amin. Gigit lidah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terkadang sampai berdarah lidah, gigi ini gigit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu gambaran yang sederhana. Apalagi di dalam kita menjalani sebuah bahtera yang cukup besar, yaitu bahtera keluarga, bahtera rumah tangga, atau lembaga, organisasi gereja, sekolah, bermasyarakat,
bernegara, berbangsa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika presiden, wakil presiden, para kabinetnya, gubernur, bupati tidak sejalur, maka sulit. Tidak rukun, tidak searah, tidak seprogram, maka sulit untuk negara itu bertumbuh. Atau gereja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, antara gembala dan pengerja-pengerja majelis, pejabat-pejabat gereja bertentangan, tidak saling hidup rukun, maka apapun program yang akan dilaksanakan itu mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, sekali lagi, kerukunan ini sangat-sangat penting dan utama. Penting dan utama, saudaraku. Kerukunan ini sangat-sangat diperlukan oleh pribadi kita, oleh keluarga kita. Doa saya, biarlah setiap keluarga-keluarga Kristen hidup rukun, hidup saling menghormati, hidup saling melengkapi, hidup saling mengasihi, terutama hidup rukun bersama-sama melayani Tuhan Yesus Kristus, Sang sumber dari segala-galanya. Biarlah kemuliaan Allah terpancar dan menerangi setiap hati, pikiran, bahkan hidup kita, sehingga kita mampu untuk hidup rukun satu dengan yang lain, kita dengan sesama, kita dengan keluarga, dan kita dengan orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan betapa indahnya dan baiknya ketika saudara-saudara hidup rukun satu dengan yang lain. Bapa di sorga, di zaman-zaman akhir ini, Engkau menemukan begitu banyak keluarga-keluarga yang sudah tidak mendapatkan kerukunan lagi. Sudah hidup tidak saling menghormati, sudah hidup tidak saling menghargai, sudah hidup tidak saling mengasihi. Sehingga berkat-Mu sulit untuk kami terima, sulit untuk kami rasakan, sulit untuk kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah membaharui kami. Biarlah kami hidup rukun satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan dengan sesama kami, terutama dengan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakan kebenaran firman-Mu di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.